Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saningtyas dengan NIM 666-1202151 kelas 4B Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisa visi dan misi, tujuan serta sasaran dari Visip Untirta dan analisa terkait EVAS dan IVAS Visip Untirta. Baik, yang pertama ada visi dan misi dari Visip Untirta. Visi, menjadikan Visip Untirta sebagai pelopor integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik tahun 2030. Misi dari Visip Untirta ada 4. Yang pertama, menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran dari Indonesia dan bahan ajar berbasis riset serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Yang kedua, membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan applied research dan publikasi ilmiah dengan open journal system dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Dan yang keempat, modernisasi manajemen data pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran dari Visip Untirta. Visip Untirta mempunyai tujuan yaitu dari tujuan pendidikan, seperti menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing, unggul, serta berkarakter jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Yang kedua ada tujuan penelitian dan publikasi, yaitu meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Yang ketiga ada tujuan pengabdian kepada masyarakat, yaitu meningkatkan keterlibatan program studi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat ada tujuan kerjasama, seperti mengembangkan jaringan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi atau program studi di luar negeri yang sudah maju. Kemudian sasarannya yaitu mendisiplinkan para mahasiswa dengan cara memberlakukan berbagai peraturan seperti waktu perkuliahan yang telah ditentukan setiap harinya, menyediakan wadah organisasi mahasiswa sebagai wadah pembentukan karakter mahasiswa, dan sebagainya. Yang kedua, menghadirkan website sebagai wadah publikasi hasil tulisan atau riset bagi dosen dan mahasiswa Visip Untirta. Yang ketiga, mahasiswa Visip mengikuti program pertukaran pelajar agar terciptanya wawasan yang luas. Dan yang keempat, mahasiswa Visip mengikuti kegiatan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu analisa eksternal faktor analisis summary atau EVAS. EVAS ini berfungsi untuk mengukur seberapa penting lingkungan eksternal dan seberapa baik organisasi tersebut menanggapi faktor tersebut. Dari data EVAS ini dapat diketahui faktor peluang dari lingkungan eksternal adalah jumlah SLTA yang semakin meningkat, transportasi yang meningkat sebagai akses tempuh mahasiswa seperti bus, shuttle, dan angkutan umum, aktivitas kerjasama dengan pihak penyelenggara beasiswa, jumlah masyarakat yang meningkat, dan era komunikasi yang berkembang pesat sehingga Visip Untirta bisa melahirkan bibit-bibit yang berkualitas bagi pembangunan bangsa di kemudian hari. Nah, dari tabel tersebut, faktor peluang eksternal yang sangat memberikan pengaruh paling penting adalah aktivitas kerjasama dengan pihak penyelenggara beasiswa dengan bobot 0,15 dan ratingnya 4, yang artinya faktor ini memberikan nilai peluang yang cukup besar bagi organisasi. Dan terendahnya yaitu era komunikasi yang berkembang pesat dengan bobot 0,05 dengan rating 2, yang artinya faktor ini memberikan nilai peluang yang cukup rendah. Selanjutnya ada faktor ancaman dari lingkungan eksternal, yaitu tingkat pendidikan masyarakat Banten yang rendah, semakin banyaknya universitas swasta di Banten, keterbatasan ekonomi masyarakat menyekolahkan anaknya, dan pemindahan lokasi kampus ke daerah Sindangsari. Faktor ancaman yang paling berpengaruh yaitu semakin banyaknya universitas swasta di Banten dengan bobot 0,16 dan ratingnya 2, yang artinya faktor ini memberikan nilai ancaman yang cukup besar. Sedangkan yang terendah yaitu pemindahan lokasi kampus ke daerah Sindangsari dengan bobot 0,07, ratingnya pun 4, yang artinya faktor ini memberikan nilai ancaman yang cukup kecil. Total dari bobot peluang dan ancaman bernilai 1, dan total nilai dari peluang dan ancaman bernilai 3,09, yang apabila diinterpretasikan berarti strategi yang diterapkan Visip Untirta saat ini memiliki kemampuan yang moderat atau sedang dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya.
Selanjutnya yaitu analisa internal faktor analisis summary atau IFAS yang berguna untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi organisasi dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki tersebut. Nah, dalam tabel IFAS dapat diketahui faktor kekuatan dalam lingkungan internal itu indikatornya. Yang pertama ada SDM yang berkualitas, kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana yang memadai, akreditas prodi di FISIP yang sudah A, dan e-learning yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Faktor yang paling berpengaruh adalah akreditas di FISIP yang sudah A dengan bobot 0,14 dengan rating 5, yang artinya faktor ini memberikan nilai kekuatan yang sangat besar, dan yang paling rendah yaitu e-learning yang dapat digunakan oleh mahasiswa dengan bobot 0,06 dan ratingnya 2, yang artinya faktor ini memberikan nilai kekuatan yang cukup rendah. Selanjutnya, faktor kelemahan di lingkungan internal. Indikatornya yaitu lokasi kampus baru yang kurang strategis, kualifikasi pendidikan dosen seperti masih banyaknya dosen yang belum bergelar doktor, kesesuaian mata kuliah dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, kesesuaian biaya kuliah dengan fasilitas yang diterima, dan kurangnya pelayanan e-learning. Yang paling berpengaruh yaitu kesesuaian biaya dengan fasilitas yang diterima, bobotnya adalah 0,14 dengan ratingnya 2, yang artinya nilai ini memberikan kelemahan yang cukup besar bagi FISIP Untirta. Dan faktor yang pengaruhnya paling rendah yaitu lokasi kampus baru yang kurang strategis dengan bobot 0,06 dan ratingnya 4, yang artinya faktor ini memberikan nilai kelemahan yang cukup rendah bagi FISIP Untirta. Total dari bobot kekuatan dan kelemahan bernilai 1, dan total nilai dari kekuatan dan kelemahan yaitu 3,27, yang apabila diinterpretasikan berarti strategi yang diterapkan FISIP Untirta saat ini memiliki kemampuan yang moderat atau sedang dalam mengelola sumber daya internalnya. Selanjutnya yaitu strategi kuadran. Dalam diagram layang ini, sumbu X menandakan IFAS dan sumbu Y menandakan EFAS. Nilai dari EFAS yaitu 3,09 dan nilai dari IFAS yaitu 3,27. Dari hasil tersebut, titik koordinat berada pada kuadran 1 yang menandakan strategi agresif. Nah, strategi agresif sendiri berarti lebih mengutamakan inovatif daripada keuntungan. Hal ini memungkinkan untuk terus melakukan kegiatan memperbesar pertumbuhan dan perkembangan. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.